Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Tian Ramadan, moderator dari kelompok 1 yang akan membahas tentang hubungan produk dan merek. Disampaikan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu Bapak Faisal Rahimi SE, MM, dan disusun oleh kelompok 1 dan sekaligus akan mempresentasikan hubungan produk dan merek yang beranggotakan yaitu Andi Siti Mariam, Elsa Tiana, Linda Apriani, Repaldi Dwiana, Siska Sinta Wardani, dan saya sendiri Dendi Tian Ramadan. Langsung saja kepada teman-teman dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hubungan produk dan merek. Saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian produk. Yang pertama itu ada pengertian produk menurut W.J. Stanton tahun 1981. Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual atau pengecer, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Yang kedua itu ada pengertian produk menurut Kotler tahun 2000. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri atas barang, jasa, pengalaman, events, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi, dan ide. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk adalah suatu barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi produk. Klasifikasi produk dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan tipe konsumen yang menggunakannya. Yang pertama itu ada produk konsumen. Produk konsumen adalah produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Dalam produk konsumen terdapat golongan berdasarkan bagaimana cara konsumen membelinya. Di antaranya itu ada produk kebutuhan sehari-hari. Produk kebutuhan sehari-hari adalah produk dan jasa konsumen yang biasanya sering dan pembandingan pembeliannya itu minimum. Contohnya seperti pasta gigi, majalah, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada produk belanja. Produk belanja adalah produk yang lebih jarang dibeli dan pelanggan membandingkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya produk secara cermat. Contohnya televisi, pakaian, dan sebagainya. Selanjutnya, produk khusus adalah produk dengan karakteristik unik atau identifikasi merek di mana sekelompok pembeli signifikan bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Contohnya barang mewah seperti jam Rolex. Selanjutnya terakhir, produk yang tidak dicari adalah produk yang mungkin tidak dikenali konsumen atau produk yang mungkin dikenali konsumen, tetapi biasanya konsumen tidak berpikir untuk membelinya. Contohnya itu seperti asuransi jiwa, donor darah, palang merah. Selanjutnya yang kedua ada produk industri. Produk industri adalah produk yang dibeli dalam bentuk pemrosesan lebih lanjut atau digunakan untuk menjalankan suatu bisnis. Terdapat 3 kelompok produk dan jasa industri. Di antaranya yang pertama ada bahan dan suku cadang yang mencakup bahan mentah yang terdiri dari produk pertanian dan suku cadang manufaktur yang terdiri dari bahan komponen dan suku cadang komponen. Yang kedua itu ada barang-barang modal produk industri yang membantu produksi atau operasi pembeli termasuk peralatan instalasi dan aksesoris. Yang ketiga ada persediaan dan jasa persediaan yang mencakup persediaan operasi serta barang perbaikan dan pemeliharaan, sedangkan jasa bisnis meliputi jasa pemeliharaan dan perbaikan serta jasa konsultasi bisnis. Hubungan produk dan merek. Setiap produk dapat dihubungkan dengan produk lain untuk memastikan bahwa perusahaan menawarkan dan memasarkan kumpulan produk yang optimal. Dan hubungan produk dan merek secara tidak langsung brand atau merek mempromosikan produk yang akan dipasarkan. Jika suatu perusahaan memiliki brand yang banyak diminati masyarakat untuk kedepannya
tidak akan sulit mendapatkan jumlah peminat yang sama pada produk yang berbeda, bahkan bisa lebih banyak lagi. Sistem produk atau produk sistem adalah kelompok barang yang berbeda tetapi hubungan dan berfungsi dengan cara compatible. Dan bauran produk atau produk mix disebut juga pilihan produk. Produk assortment adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Bauran produk terdiri dari berbagai lini produk, yaitu ada lebar, panjang, kedalaman, konsistensi tertentu. Lebar bauran produk mengacu pada beberapa banyak lini produk. Berapa banyak lini produk berbeda yang dijual perusahaan. Dan yang kedua yaitu panjang. Panjang bauran produk mengacu pada jumlah total produk dalam bauran. Dapat juga disebutkan panjang rata-rata dari lini yang diperoleh dengan membagi panjang total dengan jumlah lini. Yang ketiga, kedalaman. Kedalaman bauran produk mengacu pada banyaknya varian yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini. Yang keempat, konsistensi tertentu. Konsistensi tertentu bauran produk mengacu pada seberapa dekatnya hubungan dari berbagai lini produk pada pengguna akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi, atau dengan cara lain. Nah, 4 dimensi bauran produk mengizinkan perusahaan untuk memperluas bisnis mereka dengan 4 cara. Analisis lini produk. Dalam menawarkan lini produk, perusahaan biasanya mengembangkan kerangka, dasar, dan modul yang dapat ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Pendekatan moduler ini memungkinkan perusahaan menawarkan keragaman dan menurunkan biaya produksi. Manajer lini produk harus mengetahui penjualan dan laba setiap item dalam lini mereka untuk menentukan item mana yang akan dibuat, dipertahankan, dipanen, atau divestasikan. Analisis ini ada 2 kategori. Yang pertama, penjualan dan laba. Yang kedua, pasar profil. Yang pertama, penjualan dan laba. Perusahaan dapat mengklasifikasikan produknya menjadi 4 tipe yang menghasilkan berbagai margin kotor tergantung pada volume dan promosi penjualannya. Untuk mengilustrasikannya, nah di sini ada 4 item. Yang pertama, produk inti. Produk inti ini seperti komputer laptop dasar untuk menghasilkan volume penjualan tinggi dan dipromosikannya besar-besaran, tetapi dengan margin harga karena ini dipandang sebagai komoditas yang terdifferensiasi. Yang kedua, produk pasar. Produk pasar ini item-item dengan volume penjualnya rendah dengan promosi seperti shift view yang lebih cepat atau memori yang lebih besar. Item-item ini menghasilkan margin yang lebih tinggi. Yang ketiga, produk khusus. Produk khusus ini seperti item-item dengan volume penjualnya rendah tetapi dipromosikannya secara besar-besaran, seperti peralatan pembuatan film digital atau yang dapat menghasilkan pendapatan untuk jasa seperti pengirimannya pribadi, instalasi, atau pelatihan di lapangan. Yang keempat, barang sehari-hari. Barang sehari-hari ini seperti item-item yang dijual dengan volumenya tinggi tetapi kurang mendapatkan promosi. Konsumennya cenderung membeli item-item tersebut di tempat di mana mereka membeli peralatan pertama yang karena lebih nyaman dibandingkan bila mereka harus melakukan perjalanan belanja lebih jauh. Item-item ini juga dijual margin yang lebih tinggi. Intinya adalah bahwa perusahaan-perusahaan harus menyadari bahwa item-item ini mempunyai potensi
berbeda karena harganya lebih mahal atau lebih sering diiklankan sebagai cara untuk meningkatkan penjualan atau margin mereka. Dan keduanya, yang kedua, profil pasar. Jadi profil pasar ini manajer lini produk harus menganalisis bagaimana lini tersebut diposisikan terhadap lini pesaing. Perlu dilakukan pemetapan produk, yaitu mengidentifikasi segmen pasar untuk mengetahui posisi produk yang ditawarkan perusahaannya. Panjang lini produk. Tujuan perusahaan mempengaruhi panjang lini produk. Salah satunya tujuannya adalah menciptakan lini produk untuk mendorong penjualan ke atas. Tujuan lainnya adalah menciptakan lini produk yang memfasilitasi penjualan silang. Perpanjangan lini. Setiap lini produk perusahaan mencakup bagian tertentu dari total kisaran yang mungkin. Perpanjangan lini terjadi ketika perusahaan memperpanjang lini produknya di luar kisaran saat ini. Perpanjangan ke bawah pasar. Perusahaan yang diposisikan di pasar menengah mungkin ingin memperkenalkan lini harga yang lebih murah untuk 3 alasan. 1. Perusahaan mungkin memperhatikan peluang pertumbuhan yang kuat ketika mengecer pasar. 2. Perusahaan mungkin ingin mengikat pesaing di kelas bawah dan jika tidak terikat mungkin berusaha bergerak naik ke sisi atas pasar. 3. Perusahaan mungkin menemukan bahwa pasar menengah dalam keadaan stagnan atau menurun. 1. Menggunakan nama merek induk dalam semua penawarannya. 2. Meluncurkan penawaran harga murah dengan menggunakan nama submerek. Meluncurkan penawaran harga murah di bawah nama yang berbeda. Perpanjangan ke atas pasar. Perusahaan mungkin ingin memasuki bagian atas pasar untuk mencapai pertumbuhan yang lebih besar, untuk mewujudkan margin yang lebih tinggi. C. Perpanjangan kedua arah. Perusahaan yang melayani ke pasar menengah dapat memutuskan untuk memperpanjang lini mereka kedua arah. Pengisian lini produk juga dapat diperpanjang dengan menambah lebih banyak jenis produk dalam rentang lini sekarang. Motif untuk melakukan hal ini adalah memperoleh tambahan laba, berupaya memanfaatkan kapasitas yang berlebih. Imodernisasi penampilan dan pengurangan lini produk adalah dimodernasi dalam pasar yang berubah cepat. Dimodernisasi dilakukan terus-menerus. Manajer lini produk tersebut biasanya memilih satu atau beberapa jenis produk dalam lini itu untuk ditonjolkan secara berkala. Harus mempelajari ini untuk melihat produk yang tidak menghasilkan lagi sehingga menekan laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Apriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan merek. Penetapan merek adalah kasus-kasus co-branding. Penetapan merek bahan baku menciptakan ekuitas merek bagi bahan komponen atau suku cadangan yang selalu terkandung dalam produk bermerek lainnya. Hal yang menarik pada penetapan merek bahan baku adalah penetapan merek sendiri, di mana perusahaan beriklan dan bahkan memberi merek dagang pada bahan bermerek mereka sendiri. Merek bahan baku berusaha menciptakan kesadaran dan referensi yang cukup kuat untuk produk mereka, sehingga konsumen tidak akan membeli produk induk yang tidak mengandung bahan tersebut. Banyak produsen yang membuat komponen atau bahan yang masuk ke dalam produk akhir bermerek tetapi kehilangan identitas pribadi merek. Konsumen cenderung menjadikan image sebagai acuan sebelum melakukan pembelian suatu produk atau jasa, maka perusahaan harus mampu menciptakan brand image yang menarik sekaligus menggambarkan manfaat produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga dengan demikian konsumen memiliki citra yang positif terhadap merek. Pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Kebanyakan produk fisik harus dikemas dan diberi label. Banyak pemasar menyebut pengemasan sebagai P5, yaitu Price, Product, Pledge, dan Promotion.
Namun, kebanyakan pemasar memperlakukan pengemasan dan pelabelan sebagai elemen dari strategi produk. Penjaminan dan garansi dapat juga merupakan bagian penting dari strategi produk yang sering muncul pada kemasan. Pengemasan. Pengemasan atau packaging diartikan sebagai semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Kemasan dapat mencangkup sampai 3 tingkat bahan. Kemasan juga yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik untuk menyingkirkan pembeli. Pelabelan. Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang dirancang secara rumit dan menjadi bagian dari kemasan. Label bisa membawa nama merek saja atau bisa juga menjadi sejumlah besar informasi yang ada pada produk tersebut. Bahkan jika penjual memilih lebih sederhana untuk label, maka hukum mungkin mensyaratkan lebih banyak informasi tersebut. Jaminan dan garansi. Jaminan adalah pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Produk dengan jaminan dapat dikembalikan kepada produsen atau dibawa ke pusat untuk diperbaiki, diganti, atau dikembalikan uangnya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Jaminan tunduk pada hukum. Garansi mengurangi resiko anggapan pembeli. Garansi menunjukkan bahwa produk itu bermutu tinggi dan bahwa perusahaan Anda serta kinerja layanannya dapat diandalkan. Garansi bisa sangat membantu ketika perusahaan atau produk tidak begitu terkenal atau ketika kualitas produk tidak lebih unggul dari pesaing. Demikian presentasi dari kelompok 1 yang membahas tentang hubungan produk dan merek. Dan barangkali dari teman-teman ingin menambahkan atau merevisi diskusi presentasi kami, silakan untuk bisa berkomentar di bawah ini. Terima kasih. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.